Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Febri Cipta Pratama. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu tentang manajemen resiko dan KOSO. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu manajemen resiko. Manajemen resiko adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk melakukan tindakan terbaik dalam kondisi yang tidak pasti. Dalam hal ini, ketidakpastian dapat berupa ancaman, pengembangan strategik, hingga mitigasi resiko. Ada 6 tujuan dalam manajemen resiko dalam suatu organisasi atau perusahaan. Untuk yang pertama, melindungi perusahaan dari tingkat resiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian suatu perusahaan. Kedua, untuk membantu proses pembuatan kerangka kerja manajemen resiko terhadap resiko yang bisa terjadi. Ketiga, mendorong agar manajemen bertindak lebih proaktif dan dapat meminimalkan potensi resiko menjadi keunggulan dalam bersaing dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang keempat, memberikan alarm untuk perusahaan agar lebih cermat dalam membuat keputusan dalam menekan resiko agar tidak melakukan hal yang justru dalam membahayakan dan merugikan perusahaan. Kelima, menyediakan informasi tingkat resiko yang disebutkan dalam peta resiko RIPS Matrix dalam menekan resiko. Juga bisa disertakan pengembangan strategik yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman baik terhadap resiko terhadap individu maupun manajemen dapat memiliki langkah yang lebih baik nantinya dalam menekan. Pada manajemen resiko terdapat jenis-jenis manajemen resiko. Di antaranya adalah manajemen resiko operasional. Jenis manajemen resiko operasional berhubungan dengan resiko yang muncul akibat gagalnya fungsi proses internal. Hal ini dapat terjadi karena faktor human error, proses kegagalan sistem, dan kejadian eksternal, sehingga perusahaan dapat mengambil sikap tegas untuk dapat mencari solusi dari kejadian yang sedang terjadi. Kedua, manajemen hazard berkaitan dengan resiko yang berakibat membangkrutkan dan kerusakan. Resiko perilaku adalah resiko paling besar yang dapat menimbulkan kerugian bisnis. Penyebabnya ada 3, yaitu diantaranya legal hazard, physical hazard, ataupun moral hazard. Yang ketiga, manajemen resiko finansial. Upaya pengawasan resiko dan perlindungan terhadap hak milik, keuntungan, harta, serta aset sebuah badan usaha. Langkah-langkah yang dilakukan adalah meliputi identifikasi, evaluasi, melakukan pengendalian resiko jika ditemukan hal yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Untuk yang keempat, manajemen resiko strategis. Pengambilan keputusan dalam mengambil resiko yang akan muncul secara tak terduga. Perusahaan harus cepat dan tepat dalam mengambil keputusan yang dapat mengurangi kerugian atas resiko secara tiba-tiba. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang KOSO. KOSO dibuat oleh sektor swasta yang ada di Amerika untuk menghindari tingkat resiko yang terjadi di Amerika pada tahun 1970-an. Hal ini terdapat 5 komponen. Di antaranya adalah pengendalian lingkungan. Tindakan suatu kebijakan manajemen yang mencerminkan sikap manajemen puncak secara keseluruhan dalam pengendalian manajemen. Yang termasuk dalam pengendalian lingkungan yaitu dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dewan komisaris, komite audit, filosofi manajemen, dan gaya mengelola operasi, struktur organisasi, dan yang terakhir kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya. Untuk yang poin kedua, tugas beresiko. Tindakan manajemen yang mengidentifikasi, menganalisa resiko-resiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Yang termasuk dalam tugas beresiko diantaranya tujuan perusahaan secara keseluruhan, tujuan di setiap tingkat proses, identifikasi resiko dan analisa, mengelola perubahan. Dan untuk yang ketiga, pengendalian aktivitas. Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal yang termasuk pengendalian aktivitas diantaranya dalam hal aplikasi dan jaringan, manajemen perubahan aplikasi, kelangsungan bisnis,
memakai tenaga outsourcing. Untuk yang keempat, informasi dan komunikasi. Hal ini dilakukan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas perusahaan. Yang termasuk komponen ini diantaranya kualitas informasi, efektivitas komunikasi, dan untuk yang poin kelima, monitoring. Di poin komponen terakhir ini, penilaian terhadap mutu pengembalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian yang diperlakukan sesuai kondisi yang ada. Yang termasuk dalam komponen ini, pengawasan yang terus berlangsung, evaluasi yang terpisah, melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang manajemen resiko dan KOSO. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.